وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin mukarramin, para pendamping, wabil khusus pada Fadilatul Mukarram Bapak Dr. Wahyu dan juga Fadilatul Mukarram Ustaz Abdul Khalik serta jajaran relatur dan travel holding company, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul. Allah pertemukan kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kita dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa datang sana. Walaupun keinginan sudah sangat kuat, tapi kadang-kadang jalan belum Allah bukakan. Namun alhamdulillah hari ini kita berada di tempat ini dan kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan umrah yang akan kita laksanakan esok menjadi umrah yang mabrurah. Amal-amal yang kita laksanakan selama berada di Tua kata suci menjadi amal yang makbulah, serta doa-doa yang kita panjatkan di tempat-tempat yang mustajab menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mengawali manasik pada kesempatan saya siang menjelang sore ini, mari kita membaca talbiyah sebagai ungkapan rasa haru hidup kita, rasa bahagia kita, yang mana nanti ungkapan yang akan selalu kita ulang-ulang pada saat kita sudah dalam kondisi berihram. Mari ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ungkapan talbiyah. Talbiyah artinya memenuhi panggilan. Maka dulu waktu kita kecil biasa kalau dipanggil oleh orang tua kita, Hasan, apa jawabnya? Baik. Siti, apa jawabnya? Baik. Sebetulnya itu adalah ungkapan dari kata-kata labbaik, cuma disingkat jadi baik. Apa artinya? Aku penuhi panggilan. Maka perjalanan umrah kita ini insya Allah akan kita laksanakan semata-mata hanya memenuhi panggilan Allah yang Allah sudah atur dari jauh-jauh, bahkan sebelum kita terlahir ke bumi. Sudah ada catatannya, si fulan bin fulan, si fulan binti fulan, bahwasanya dia akan melaksanakan umrah sekian kali, waktunya sudah ada, kapan dan bersama siapa, sudah ada semua catatan.
Maka hari ini kita penuhi panggilan Allah, harus kita song-song dengan penuh semangat. Harus kita song-song dengan penuh semangat. Kenapa? Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kita sebagai tetamunya. Kita kalau mau bertemu atau bertamu ke seseorang yang diagungkan, seseorang yang dimuliakan, kira-kira bagaimana perasaan kita? Pastinya deg-degan. Katakan kita mau bertemu seorang pimpinan, entah di perusahaan atau di sebuah instansi atau di kenegaraan, pastinya ada sebuah rasa kebanggaan. Pastinya persiapan kita sudah jauh-jauh hari, mana pakaian yang kita mau pakai, sepatunya, jasnya, dan seterusnya. Apalagi hari ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya diri kita, yang punya segalanya, bahkan yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rezeki. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu ungkapan ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Salah satu maknanya, lihat, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sampai diulang. Jadi pada hakikatnya kita berangkat besok ini bukan karena kita orang kaya, bukan. Bukan karena harta kita banyak, bukan. Bukan karena kita orang hebat, bukan. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang maha kaya, Allah maha hebat, Allah yang telah mempersiapkan segalanya sehingga kita diundang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang yang layak untuk menjadi tamu Allah? Apakah kita termasuk orang yang layak untuk diundang oleh Allah ke tempatnya yang disucikan, ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu sekalian, perjalanan umrah diawali dengan niat ihram. Kalau kita nanti karena dari Madinah, maka niatnya dari Bir Ali, insya Allah. Apa makna ihram ini? Ya. Ihram artinya Bapak Ibu sekalian, mengharamkan. Kata haram itu artinya menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita berihram nanti ada beberapa larangan yang sebetulnya itu ketika di luar ihram boleh-boleh saja. Ya, kita nyabut bulu, ya, kita motong kuku, kemudian kita metik dahan pohonan, entah buahnya atau bagian lainnya, itu kan boleh-boleh saja. Termasuk suami istri, berhubungan suami istri itu adalah ibadah. Tapi pada saat kita sudah berihram maka menjadi larangan. Yang apabila kita lakukan maka kita terkena denda. Nah, kenapa? Karena dalam kondisi ihram kita betul-betul disuruh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pikirkan bagaimana di umrah yang akan kita laksanakan jadi umrah yang mabrurah. Ketika kita berada di sana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamu. Ihram adalah pakaian mengingatkan kita pada kondisi nanti ketika kita kembali kepada Allah, yaitu pakaian kafan. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, dihadiahi pada saat hari ulang tahunnya pakaian berupa kain kafan, kira-kira marah apa Bapak Ibu sekalian? Marah apa kira-kira? Kenapa? Paling kan dibilang doa saya buat gue mati kan gitu. Ya. Kenapa? Karena pakaian kafan ini adalah identik dengan kematian. Maka pada saat kita berihram nanti kita ingat satu saat kita bakal kembali kepada Allah apa adanya. Yang laki-laki hanya dua helai, satu rida, satu namanya izar. Tidak ada pakaian yang lain. Wanita hanya berpakaian seperti pakaian waktu sholat, semuanya tertutup. Ya, kenapa? Kalau pakaian laki-laki cenderung terbuka, sementara pakaian wanita cenderung ketutup. Kenapa? Karena memang dalam keseharian orang laki-laki itu lebih banyak menutupi. Sementara orang perempuan lebih banyak mengumbar kan? Suatu hal-hal yang tidak penting kadang-kadang diceritakan. Ini rahasia ya, jangan diceritain. Semuanya bilang begitu, ini rahasia jangan diceritain. Satu kampung dia tahu masalah keluarga dia. Itulah orang perempuan. Makanya pada saat berihram tutup semua itu. Ya. Hanya muka dan telapak tangan yang boleh terbuka. Sementara laki-laki dia lebih banyak tutup. Maka dalam berihram menghadap Allah harus lebih banyak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang
Luar biasa di hadapan Allah adalah mandana nafsahu, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Perjalanan hidup kita masih panjang para jemaah sekalian. Baru 2 step ya, baru 3 step ya, di alam arwah, kemudian alam perut, rahim, dan sekarang kita di alam dunia. Sementara perjalanan kita masih panjang Bapak sekalian. Maka manfaatkan sekali lagi. Inilah kesempatan kita suatu saat, pada saat kita dipanggil kita tidak pernah tahu. Pada hakikatnya kematian itu nggak mesti nunggu tua, nggak mesti nunggu sakit, nggak mesti nunggu lebih gede, mana yang nggak ada. Semua kalau Allah sudah kehendaki mati ya mati. Makanya perjalanan ihram umrah ini kita disuruh pakai pakaian ihram. Bahwasanya kita harus bersiap-siap. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kau siapkan ketika kematian datang menghadap? Ini pertanyaannya para jemaah sekalian. Maka nanti kalau dilihat dalam sejarah Bapak sekalian, dalam riwayat-riwayat hadis, orang-orang kafir itu akan menyesal. Jangankan orang kafir, orang mukmin saja menyesal. Contohnya, salah satu sahabat Nabi yang bernama Syahban. Syahban ini adalah sahabat Nabi yang tiap hari datang ke Masjid Nabawi, tidak pernah ketinggalan. Padahal rumahnya di antara sahabat paling jauh, puluhan kilo dia berjalan kaki. Jadi kalau mau ke Masjid Nabawi, dia harus berjalan berjam-jam baru sampai ke Masjid Nabawi. Subhanallah ya. Apa yang terjadi? Satu saat Nabi gak ngeliat nih, mana dia? Tidak ada sahabat. Akhirnya ditanya ke sahabat, mana sahabat? Lagi sakit ya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW nengokin, ternyata sampai di rumahnya dia sudah meninggal. Apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Ternyata ketika akan meninggal ada keanehan. Istrinya itu bingung. Kenapa ketika meninggal biasanya orang ditalkinkan la ilaha illallah. Ini dia jawab, kenapa nggak yang lebih bagus? Kenapa nggak yang lebih jauh? Kenapa nggak semuanya? Akhirnya ditanya perkara ini kepada Rasulullah oleh istrinya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, kenapa dia mengatakan demikian? Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalannya ketika di dunia. Salah satunya ketika dia ingin berangkat menuju Masjid Nabawi di musim dingin, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang kedinginan dan kelaparan. Akhirnya dia berikan setengah rotinya itu buat dia, setengahnya buat kakek tadi. Kemudian jaketnya dia pakai 2 karena bikin sekali. Akhirnya yang jelekan, yang luar dikasih dia, sementara yang masih bagus. Sementara kemudian jarak yang begitu jauhnya dia berjalan, diperlihatkan oleh Allah betapa kalau seandainya saya melangkah lebih jauh lagi. Itu harus sekalian. Yang sudah soleh begitu saja masih menyesal, bagaimana kita ada jemaah sekalian. Maka sering-seringlah kalau kita hidup di dunia ini, kalau ada tetangga yang meninggal, sering datangin. Kenapa? Belajar kita. Kalau ada di antara tetangga kita, kok banyak orang yang melayat, banyak orang yang mendoakan, kok dia bisa? Kira-kira kita bisa nggak ketika mati dalam kondisi ini? Ketika kita nanti meninggal, adakah orang-orang yang mendoakan kita? Itu jadi pertanyaan para jemaah sekalian. Maka salah satu larangan tuh, lihat di dalam ketika berihram disunnahkan kita bersihkan kuku, mandi sunnah, bersihkan anggota badan yang lainnya, pakai wangian di badan dan sholat sunnah. Sementara larangannya banyak tuh. Gak boleh potong kuku, gak boleh mencabut bulu atau rambut, gak boleh pakai wangi-wangian laki-laki maupun perempuan, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi dan telapak tangan bagi wanita, bermake up, berhias, ya. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, wala rafat, wala usuk, wala jidal, gak boleh berkata-kata yang asal-asal kata, ya. Kemudian berdebat termasuk, ya, saling berargumentasi, oh tidak, begini dan sebagainya. Apalagi berkata-kata porno. Terus melakukan hubungan suami istri yang sebetulnya di luar waktu berihram, maka itu menjadi ibadah. Ya. Tapi pada saat berihram menjadi larangan yang sangat besar. Siapa yang melakukan hubungan suami istri sebelum selesai bertahalul, maka wajib mengganti dengan membayar satu ekor unta. Ya, kemudian mencabut tanaman, bunuh binatang. Maka larangan-larangan ini agar kita jaga betul, bukan hanya pada saat berihram, tapi selama kita berada di tanah suci Makkah khususnya.
Maka tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah pulang itu minus. Dalam hitungan dia, saya udah banyak melaksanakan ibadah sholat fardu, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan tawaf sunnah dan lain sebagainya. Dia kira sudah banyak, tapi dia lupa kalau dia banyak menyakiti orang lain dengan kata-katanya, dengan sikap yang itu akhirnya menjadi minus. Karena minusnya langsung 100.000. Hati-hati barang-barang sekalian. Musik kemudian bisa Allah. Maka salah satu hikmah kita di dalam kondisi berihram datang ke tanah suci agar supaya kita terjaga dari perkataan dan perbuatan serta sikap yang tidak diridhai oleh Allah yang menjadikan kita menjadi minus dari amalan kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sampai di tanah suci Makkah kita akan melaksanakan ibadah tawaf. Inilah satu-satunya ibadah yang kita bisa laksanakan hanya di Masjidil Haram, dan itu pun hanya di dalam. Kalau di luar Masjidil Haram tidak sah. Apalagi di mall khususnya ibu-ibu. Walaupun namanya tawaf, tapi itu namanya tawaf mall. Ya, tawaf itu kan berputar. Tapi ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di sana, mintalah kepada Allah bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, tapi juga minta untuk negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dan tempat ini adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, Bapak sekalian. Salah satunya tadi Multazam. Multazam itu dari rukun Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Itulah tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Kalau ada kesempatan Bapak Ibu, maka mendekatlah ke pintu Ka'bah dan bergelantungan di situ doa. Insya Allah semua doa kita dijawab oleh Allah SWT. Sesuai namanya Multazam, artinya pasti. Apa yang kita mohon kepada Allah di tempat itu pasti akan dijawab oleh Allah SWT. Ihram itu merupakan rukun pertama, maka tawaf di Ka'bah atau di Baitullah adalah merupakan rukun yang kedua. Ya. Ya, maka ketika kita melaksanakan tawaf saat itu tadi saya sampaikan kita sedang membersamai para malaikat. Di sisi lain kita pun sedang menyamakan langkah kita dengan para nabi dan para kekasih-kasih Allah. Karena tidak ada satupun nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang Allah utus kecuali pernah menginjakkan kakinya di tempat tawaf itu. Walaupun mungkin sekarang sudah di diubin, walaupun sudah dikasih marmer. Kalau dulu di zaman para nabi itu masih debu ya. Tapi tetap pada hakikatnya kita sedang membersamai langkah mereka. Ya. Dalam ibadah kita membersamai malaikat, dalam langkah-langkah kita membersamai para nabi-nabi Allah. Maka sekali lagi perjalanan umrah ini bukan perjalanan sembarangan, bukan perjalanan main-main. Kenapa? Karena lagi-lagi kita sedang diorientasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kelak ketika pulang kita akan dijadikan percontohan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu sunnah juga kita nanti ketika selesai melaksanakan tawaf dianjurkan kita berdoa di belakang maqam Ibrahim dan melaksanakan sholat tempat itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat kalian melaksanakan ibadah sholat sunnah tawaf. Maksudnya apa? Jangan lupakan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat gopoh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diminta sesuatu, maka dia akan melaksanakan yang maksimal. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, maka dia berkorban selalu dengan apa? Dengan unta sama 100 unta dan 1000 kambing. Dalam riwayat dikatakan. Tapi apa? Saking cinta, bahkan sampai dipuji oleh malaikat. Luar biasa kau hai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan cuma segitu. Kalau saja aku punya anak, kalau saja aku punya keturunan, Allah minta aku kasih. Wah, itu dulu sebelum punya anak. Nah, kita juga sering begitu tuh. Kalau saya nanti udah sukses, setengah harta saya buat aku. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi dikenal Abu Tauhid, orang yang sangat kekeh untuk memperjuangkan tauhid. Sampai-sampai dia ditegur oleh Allah tuh ketika dalam perjalanan haji di Mina, ya. Diingatkan dia,
Ya, maka ada ibadah, ada namanya tarwiyah, diperlihatkan tuh mimpinya. Hei Ibrahim, dulu kau pernah bilang, jangankan cuma onta, jangankan cuma kambing, kalaupun kau punya anak, aku minta, kau akan berikan. Sampai 3 malam, akhirnya apa? Ya sudah, kalau itu pasti diberitahu Allah. Baru dia laksanakan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti sepulang umrah, kita harus bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim. Oh, berarti anak kita gorong-gorokin, Ustaz. Bukan. Maksudnya anak-anak kita harus bisa didik dengan didikan Allah. Jangan kalah sama anak. Kan orang sekarang kalah sama anaknya. Kenapa? Pinter anaknya. Pinter anak. Orang-orang dulu kalau mendidik anaknya luar biasa. Ya, anak dicubit, peleng, kadang-kadang disiram. Itu biasa. Kalau orang sekarang disiram, lari itu anak gak balik lari. Makanya disinilah pentingnya kita belajar komitmen sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, ketika kita sedang melaksanakan tawaf, berapa kali kita memutari Baitullah? Berapa kali? Tawaf berapa kali? 7 kali. Bapak Ibu sekalian dan Allah, setelah kita selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, kita berdoa di tempat yang di apa namanya? Multazam, yang sangat makbul untuk kita berdoa. Begitu juga kita berdoa di belakang makam Ibrahim. Kita mohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kenapa doanya yang sering diajarkan oleh para ulama? Paling diajarkan adalah doa ketika berada di sana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa itulah yang tersebut dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, selesai kita melaksanakan tawaf, rukun yang kedua, maka masuklah kita ke sa'i. Sebelum kita sampai di bukit, maka yang tadi anjurkan baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itulah doa yang kita baca ketika kita akan menuju Bukit Safa. Sebelum kita memulai sa'i, dianjurkan kita menghadap ke Baitullah. Ini menjadi simbol sebelum kita usaha, sa'i itu ada usaha. Sebelum kita melakukan aktivitas keseharian kita, berdagang, bekerja, apapun profesi kita, maka jangan lupa, mulailah segala satunya dari Allah. Mulailah segala satunya menghadap kepada Allah. Kenapa? Kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan bismillah, maka satu hari aktivitas itu kita menjadi ibadah. Sebaliknya, kalau seandainya kita pergi hanya untuk tujuan, maka kita hanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali kecapean dan kelelahan. Maka dalam sebuah hadis kursi, Allah pernah berfirman, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah. Wahai bani Adam, wahai manusia, aku ciptakan engkau di atas muka bumi ini, tujuannya, tugas utamanya adalah beribadah. Fala tal'ab, jangan bermain-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh, maka engkau tidak usah capek-capek mencari dunia. Nah, dari sa'i ini, sa'i artinya usaha. Ketika kita berusaha, ada kalanya kita mengalami pasak surut. Makanya nanti Bapak sekalian, kalau dulu tandanya itu ada pilar warna hijau, sekarang udah gak ada, diganti sama neon warna hijau. Itu dulunya adalah batul wadi, tempat yang paling rendah. Maka Siti Hajar dulu mempercepat langkahnya. Maka kita dianjurkan laki-laki mempercepat agak lari-lari kecil. Sementara perempuan untuk mempercepat jalannya sebagaimana Siti Hajar. Ini simbol. Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah, berlari, kejar Allah, fafirru ilallah. Ada saatnya pula nanti kita akan mengalami kelelahan, maka tetap agungkan Allah. Makanya pada saat kita tawaf disuruh kita memperbanyak tasbih, pada saat kita sa'i, saat kita berusaha dianjurkan itu memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa maksudnya? Usaha kita untuk Allah, dari Allah dan untuk Allah. Makanya ditutup perjalanan kita dimulai dari sa'i, itu dari Bukit Safa yang artinya kesucian, kemurnian, keikhlasan karena Allah, ditutup dengan di ketujuhnya itu dengan Marwah. Artinya apa? Tercapai semua cita-cita dan keinginan. Maka siapa-siapa yang niat amalnya karena Allah, maka dia akan menerima segala apa yang dia cita-citakan.
Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi hadim. Apa yang kita niatkan karena Allah maka akan sempurna, maka akan langgeng, maka akan tercapai segala apa yang kita cita-citakan. Wa maka li ghairillahi hadim. Sebaliknya kalau kita niatnya bukan karena Allah, hatta ibadah itu ibadah haji, maka lillahi hadim akan terputus. Makanya Bapak sekalian, sekali lagi inilah pentingnya kita memahami manasik kita pada kesempatan sore hari ya. Maka ditutuplah perjalanan umrah kita ini, rukun yang terakhir yaitu tahallul. Dimulai dengan ihram, mengharamkan, diakhiri dengan menghalalkan. Kenapa? Ketika kita sudah tahallul, maka seluruh larangan-larangan ihram tidak lagi berlaku. Yang disimpulkan dengan memotong rambut. Rambut itu adalah mahkota. Biasanya menjadikan manusia itu bakhil di mana Bapak Ibu sekalian? Di mana? Di mana? Di otaknya tuh pikirannya. Ntar kalau saya keluarin duit saya jadi kurang. Makanya saat itu usaha ya. Tahallul itu menghalalkan semua usaha kita, hasil jerih payah kita, harta yang kita dapat dari hasil usaha itu belum jadi halal kalau belum kita potong. Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Minimal biar pengen jadi orang bahir 2,5% itu paling minimal. Bisa jadi 5%, bisa jadi 10%, bisa jadi 20%. Semakin banyak kita keluarkan bukan hanya zakatnya, maka akan semakin Allah ganti. Itulah yang dinamakan terima kasih. Apa arti terima kasih Bapak sekalian? Semakin banyak menerima, semakin banyak. Nah itu benar. Kalau semakin banyak menerima, semakin sedikit ngasihnya jadi apa? Orang pelit. Orang pelit kira-kira diterima surga nggak? Jauh dari surga. Kata Rasulullah SAW, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Sebaliknya as-sakhi, orang yang punya sifat dermawan, dia dekat dengan Allah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Mudah-mudahan kita pulang dari umrah menjadi pribadi-pribadi yang gemar berbagi. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma'alamatu birri, ma'alamatu birril haji ya Rasulullah. Apa tanda kalau orang pulang haji, pulang umrah, umrahnya mabrur, hajinya mabrur? Kata Nabi dua. Lihat aja dua. Dari dua hal yang kelihatan. Apa itu? Yang pertama adalah linul kalam wa it'amut ta'am. Linul kalam artinya apa? Perkataannya itu lemah lembut, perkataannya itu tidak menyakitkan orang, perkataannya tidak nyinggung perasaan orang lain, perkataannya memberi inspirasi bagi orang lain, menjadi ilmu bagi orang lain. Yang kedua, wa it'amut ta'am, suka berbagi dengan makanan, suka berbagi dengan ilmu, suka berbagi dengan pengalaman, berbagi dengan apapun yang dia punya. Makanya kalau pulang dari umroh, pulang dari haji masih pelit, berarti kagak ketemu Nabi Ibrahim. Yang perempuan nggak ketemu sama Siti Hajar, ketemu siapa di sana? Yang laki-laki ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal main di mana Bos? Abu Jahal main di mana? Di Jabal Abi Qubais, persis di atas Masjidil Haram yang sekarang dibangun istana. Kan di Masjidil Haram itu ada istana tuh. Itu namanya Jabal Abi Qubais, tempat dulu Nabi mempersaksikan mukjizatnya, dibelahnya bulan di situ. Itu ditinggali oleh Abu Jahal yang paling benci sama Nabi. Ya. Sementara ya, kalau ada wanita-wanita yang masih bakhil pulang umroh, maka dia gak ketemu sama Siti Hajar. Ketemu siapa? Ketemu sama Ummu Jamil. Siapa tuh Ummu Jamil? Ummu itu ibu, Jamil ya, cantik. Berarti wanita yang paling cantik siapa saat itu? Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab, seperti yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Lahab,
tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak manfaat dia punya kekayaan. Saya selana adalah dia akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar, neraka yang berkobar-kobar. Wa rohatuhu, dan istrinya si Ummu Jamil hammalatal hatab, yang kerjaannya kalau di situ manja sebetulnya, bawa-bawa kayu bakar. Masa iya orang cantik, orang kaya bawa-bawa kayu bakar? Nggak mungkin. Yang maksudnya adalah suka ngomongin orang, suka gosipin orang, suka ngata-ngatain orang. Udah gitu pelit, kerjaan tiap hari. Kalau zaman sekarang pedicure dulu, tapi tiap hari tahu nggak, itu mulu kerjaan. Ya, makanya sepulang umroh harus kita hilangkan. Kita harus bertemu dengan Siti Hajar yang luar biasa, yang teguh keimanannya. Ya. Kemudian, Bapak sekalian dalam hati Allah, maka kita tutup perjanjian tadi dengan tahallul. Ketika tahallul bagi laki-laki dianjurkan menggundul. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nanti kalian akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, sebagian menggundul, sebagian memendekkan. Maka Rasulullah SAW ketika selesai bertahallul, doain orang yang menggundul, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang gundul. Para sahabat bertanya yang lainnya, wal muqassirina ya Rasulullah, karena ayatnya tadi ada yang menggundul, ada yang memendekkan. Kata Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang gundul. Wal muqassirin, bagaimana yang hanya memendekkan? Rahimallahul muhalliqin, sampai 3 kali. Wal muqassirin, bagaimana ya Rasulullah? Wal muqassirin, enggak pakai rahimallah, tapi maklum, tapi sedikit rahmatnya tuh, enggak seperti orang yang menggundul. Kenapa alasannya? Itu simbol. Kalau rambut aja sayang, kalau sama rambut aja pelit, apalagi ya mahal. Itu kan simbol. Ketika kita gugurkan rambut kita, Bapak Ibu sekalian, maka rambut yang berjatuhan yang kita buang di tong sampah, dia akan naik ke langit. Memang sih kita lihat ada di tempat sampah, tapi pada akhirnya dia naik ke langit. Ngapain? Jadi saksi di hari kiamat dengan digugurannya dosa-dosa kita. Berarti semakin banyak rambut yang berjatuhan, semakin banyak dosa yang Allah hapus. Insya Bapak-bapak setuju gak? Besok gundul nih. Bapak-bapak mau gundul nih? Insya Allah. Ibu-ibu jangan gundul. Kalau ibu cukup ujungnya aja ya. Kalau ibu gundul tak pulang umroh jadi si cantik jembatan Ancol ya. Kesian suaminya nanti. Begitu bangun kaget siapa di sampingnya. Baik sekalian, itulah perjalanan kita yang akan kita laksanakan dalam umroh nantinya. Saya kira itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait persiapan. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian sudah harus berada di bandara 3 jam sebelum keberangkatan. Kalau keberangkatan kita pesawat jam 8.30, berarti kita mundur 3 jam. Berarti jam 5.30 sudah harus berada di bandara Soekarno-Hatta. Ya. Kemudian insya Allah program kita selama di Kota Mekah maupun Mina sudah dikasih itu ya. Jadi itulah yang akan menjadi acuan kita, termasuk nanti ketika kita ziarah dan ya, ada di ziarah dalam maupun ziarah keluar untuk sekitar Kota Madinah. Kemudian kita menuju ke Mekah nanti dengan menggunakan tren, dengan menggunakan kereta cepat. Ya, insya Allah kita tempuh hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam 50 menit atau 2 jam. Jadi sangat cepat. Makanya tolong kerjasama yang tidak sampai terlambat. Karena kalau terlambat sudah hangus di sana. Ya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat maka akan hangus dan harus beli baru lagi. Ya. Makanya nanti insya Allah kita kondisikan harus lebih awal berangkatnya. Saya tidak tahu jam berapa nanti, tiket itu belum ketahuan. Kemudian juga kita akan ada tur ke Taif nanti. Bagi yang mau, nanti bagi yang tidak mau maka harus izin. Ya, nanti ada tur ke Taif. Kemudian kita akan menziarahi tempat-tempat bersejarah di sana, termasuk kita akan naik gondola. Ya, silakan yang mau turun ya, enggak masalah ya. Itu saja barangkali beberapa informasi tadi sudah disampaikan.